Baik, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing dalam menikmati live streaming ini. Puji Tuhan. Ya, senang sekali. Terima kasih. Sesuai dengan template yang sudah dikirimkan melalui grup, ya, bahwa di sana tema pagi hari ini adalah ketakutan, iman, dan anugerah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini memang ya masih banyak adanya ketakutan, ya, dengan adanya corona ini masih banyak orang yang masih ketakutan. Bahkan bukan hanya ketakutan terhadap corona, takut tidak makan, ya, takut tidak bisa bergaul dengan orang lain. Ada macam-macam saat ini, ya, yang membuat kita menjadi ketakutan. Nah, pagi hari ini untuk itu tentunya saudara semua tahu, ya, di dalam Alkitab tokoh yang sangat terkenal, ya, di dunia ini yang bernama Musa. Ya, betul. Kita tidak pernah menyangka sama sekali ternyata Musa yang begitu hebat dipakai Tuhan, ya, sebelumnya juga pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, karena itu mari kita belajar bagaimana Musa mengalami ketakutan dan tetapi akhirnya Musa dapat dibebaskan dan mengalami kelepasan, mengalami iman dan anugerah daripada Tuhan. Untuk itu mari kita buka di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Baik, tolong operator, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Oke? Sudah ketemu, kita baca. Mulai dari ayat 11. Ya, bersama-sama 2, 3. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang yang dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar, ayat 15 ya, ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saya ulangi lagi ayat 14, tolong perhatikan baik-baik, karena di ayat 14 ini tertulis dengan sangat jelas, dan saya bacakan seperti ini. Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut. Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, ini jelas-jelas dicatat di kitab ini, ya, jelas-jelas dicatat menunjukkan bahwa Musa menjadi takut, ya, Musa menjadi takut. Musa melarikan diri ketakutan dari murka Fir'aun setelah dia membunuh seorang Mesir. Tapi intinya kita melihat di sini Musa menjadi ketakutan, ya. Makanya saya kasih tema ketakutan, kemudian iman dan anugerah. Siapa di sini yang belum, yang tidak pernah, ya, yang tidak pernah dan belum mengalami ketakutan? Ya, semua orang pasti pernah mengalami ketakutan. Saya pernah mengalami ketakutan setengah mati, ya,
setiap malam. Ada sekitar itu berapa bulan, 3-4 bulan, 5 bulan, tiap malam ketakutan, takut mati. Ya, nah, saudara, saya percaya kalau saudara belum pernah mengalami ketakutan yang rasanya mau mati, puji Tuhan. Tapi saya percaya setiap orang pernah mengalami ketakutan. Dan saya harap kalau saudara belum pernah mengalami ketakutan, hari ini ya, saya mau tunjukkan bagi saudara apa yang dilihat oleh Allah ketika melihat anak-anaknya mengalami ketakutan. Apa yang Tuhan ingin lakukan ketika kita mengalami ketakutan, itu yang terpenting. Ya. Karena Tuhan memang tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi Dia memberikan roh keberanian, ya. Dan ketakutan itu bukan dari Tuhan, tapi faktanya di dunia ini ada banyak hal yang bisa menimbulkan ketakutan seseorang. Seperti yang dialami oleh Musa, jelas-jelas. Memang pada waktu itu, ya, setelah melakukan kejahatan membunuh, ya, terdengar oleh Raja Fir'aun, dan saat itulah dia menjadi ketakutan. Sebegitu takutnya, begitu hebatnya ketakutan itu, sampai-sampai Musa harus meninggalkan istana kerajaan Fir'aun, meninggalkan kemewahan, meninggalkan kesenangan, keenakan, kemegahan dan lain sebagainya. Ya, kita melihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau tunjukkan juga di dalam Ibrani pasal 14 sampai Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27. Ada sesuatu yang berbeda ketika Musa melarikan diri dengan ketakutan yang luar biasa. Coba bukalah di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai dengan 27. Sudah ketemu ya? Mari kita baca bersama-sama. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Coba kita baca ayat 27 ini kan. Ini lain ya. Ini mari kita baca bersama-sama 2-3. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Ayat tadi dikatakan setelah Musa membunuh orang, ya semua orang setelah membunuh pasti ketakutan kan gitu. Apalagi didengar penguasa, ya penguasa raja langsung. Ya dikatakan di sana kitab Keluaran tadi, Musa begitu ketakutannya sehingga dia lari. Tetapi lihat di dalam kitab Ibrani, saudara, dan saudara perhatikan juga ayat 16. Ia menganggap penghinaan karena Kristus disebut di sini di zaman Musa oleh siapa? Penulis Ibrani. Ya, kalau saudara melihat ini kan aneh ayat ini. Apalagi di dalam ayat 27 mulai dari ayat 24 dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut apa? Anak putri Fir'aun. Ya kan? Ayat 20 ia menganggap penghinaan karena Kristus. Lalu ayat 27 dikatakan tidak takut akan murka raja. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ya, Keluaran pasal 2 ayat 14 sampai 15 dengan ayat 24 dan 27, saudaraku, yang dikatakan Musa ketakutan tidak bertentangan dengan kitab Ibrani. Karena apa? Karena saya melihat di sini Musa mengetahui janji Allah yang akan menyelamatkan umatnya yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik. Jadi di dalam ayat ini, ya saudara-saudara, Musa tahu
ke depan. Musa bisa melihat pewahyuan ke depan. Mengapa dia begitu nekat gitu ya, lari meninggalkan istana, lebih suka menderita bersama umatnya, karena Musa mendapatkan pewahyuan bahwa ada juru selamat yang luar biasa, bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan umatnya. Begitu ya. Coba bukalah di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau Bapak Ibu Saudara, ya tentunya ada di bank ini, ada ya. Bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, terjemahannya berbeda. Boleh Rizka dari versi bahasa Indonesia sehari-hari, ya, ditampilkan di monitor, di live-nya. Demikian saya baca Ibrani pasal 11 ayat 26 dan 27. Tulisannya seperti ini. Musa, ya kan? Nah itu dia. Oke, ya itu dia. Musa merasa bahwa jauh lebih berharga untuk mendapat penghinaan demi raja penyelamat. Ya kan, terjemahannya beda. Demi raja penyelamat yang dijanjikan Allah itu daripada mendapat segala harta negeri Mesir. Sebab Musa mengharapkan upah dari kemudian. Ya kan? Musa tidak takut kepada raja. Dia tinggalkan semua itu. Memang kenikmatan, harta benda, kemewahan, posisi ada di istana Firaun. Itu yang dijanjikan, yang akan diberikan kepada Musa. Tetapi Musa menangkap pewahyuan. Ada janji penyelamat, yaitu Allah yang jauh lebih berharga, lebih mulia. Itulah sebabnya di dalam ayat ini dia dengan iman dikatakan begitu. Dia tidak takut kepada raja. Lalu ayat 27 dikatakan, karena beriman maka, ya kita baca bersama-sama ayat 27, karena beriman maka Musa meninggalkan Mesir tanpa merasa takut terhadap kemarahan raja. Musa maju menuju tujuannya seolah-olah ia sudah melihat Allah yang tidak kelihatan itu, mengejar upah yang dari Allah. Saudara lihat baik-baik, luar biasa. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dua ayat ini tadi yang berbeda dari kitab Keluaran dan kitab Ibrani tadi, apakah Musa pergi dengan ketakutan atau dengan iman? Pertanyaannya, ya, ayat 27 jelas dikatakan, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, jadi dikatakan Musa pergi bukan dengan ketakutan tapi dengan iman. Amin. Nah sekarang kalau dengan iman, sementara di kitab Keluaran itu jelas dengan ketakutan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, iman siapakah yang dibicarakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 27? Ya, iman Musa atau orang lain? Mari kita lihat kebenarannya. Bukalah di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 supaya kita tahu. Ya, iman siapa? Iman Musa atau iman orang lain? Nah, bukalah di dalam berikutnya pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 1. Oke? Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mengerintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ini berbicara mengenai Yesus. Tapi sebelumnya di dalam ayat 1 ayat 12 dikatakan demikian, karena kita, ya, ayat 1 itu dikatakan karena itu, ya, karena kita dikatakan dikelilingi oleh begitu banyak awan saksi, yaitu orang
Marilah kita membuang segala sesuatu yang menghalangi dosa yang begitu mudah menjerat kita. Dan marilah kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan mengarahkan pandangan kita hanya pada Yesus, pencipta iman, saudaraku, penyempurna iman dan juga teladan iman. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, iman yang dimaksud dalam Ibrani pasal 11 tadi adalah imannya siapa? Imannya Tuhan Yesus. Bukan imanmu, bukan iman Musa. Makanya kitab Ibrani tadi menyebutkan mengenai nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber iman. Yesus adalah penyempurna iman. Yesus itulah pelopor iman. Yesus adalah teladan iman kita. Jadi saat Allah melihat Musa ketakutan, pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara, Allah melihat imannya sendiri, bukan melihat ketakutan Musa. Amin. Jadi saat kita ketakutan, Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik, Tuhan melihat ketakutan kita melalui filter iman Yesus. Jadi saat saudara ketakutan, saat kita ketakutan Bapak Ibu Saudara, Allah kita, Allah Bapa kita itu melihat iman Yesus. Allah melihat iman Yesus sebagai pembenaran dari ketakutan kita. Gitu loh. Ya, makanya sering kita mendengar, sayangnya Bapak Ibu Saudara, sering kita mendengar kalau kita tidak cukup punya iman, Tuhan tidak dapat memberkati kita. Iya kan? Tuhan tidak dapat menyembuhkan kita. Kalau kita tidak punya iman yang besar, katanya Tuhan tidak dapat menyelamatkan kita. Kan begitu sering kita dengar dulu. Makanya kita kesusahan mencari iman yang besar, apalagi dalam masalah besar. Ya sulit sekali mendapatkan keyakinan yang mantap. Pasti biasanya saat seperti itu kegelisahan dan ketakutan yang menguasai kita. Tapi perhatikan baik-baik, Musa membuktikan bahwa iman Yesus mengalahkan rasa takutnya. Amin. Iman Yesus bukan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Di saat kita ketakutan, Allah tidak terpengaruh dengan ketakutan kita, tetapi Dia akan mencari cara bagaimana Bapak Ibu Dia menolong kita, anak-anaknya. Amin. Nah, hari ini kita belajar, ketika Allah melihat ketakutan melalui salib, ingatlah ini, ya, setelah peristiwa salib ada bedanya bagi anak-anak Tuhan. Perhatikan baik-baik. Hari ini kita belajar, ketika Allah melihat ketakutan melalui salib, Allah melihat iman Yesus yang sempurna di dalam diri kita. Seperti Dia memuji Musa dengan iman Yesus. Demikian juga ketika hari ini, saudara-saudaraku, ketika Anda melihat situasi, apakah Anda melihat ketakutan ketika Anda mendengar atau mengalami sesuatu yang buruk, saudara-saudara ya, ingatlah baik-baik. Apakah Anda melihat ketakutan ketika seseorang memberitahu Anda bahwa Anda diberhentikan dari pekerjaan? Ini kabar baiknya yang saya sampaikan hari ini. Ya, apakah saudara saat ini atau kemarin sudah mendengar diagnosa, aduh, kamu mengalami sesuatu yang buruk, hidupmu mengalami yang buruk? Dengarkan baik-baik, dalam ketakutan Anda, Allah melihat Yesus dan melihat imannya, bukan ketakutan yang ada di dalam dirimu. Amin. Jangan salah. Ingat, ini bedanya saat salib itu terjadi dan sudah selesai. Allah tidak melihat segala sesuatu. Ingatlah, segala kesusahan kita sudah diangkatnya. Tuhan tidak terpengaruh dengan segala sesuatu yang kau alami. Kenapa? Yang dilihat bukan dirimu, tapi Roh Allah yang ada di dalam diri kita, itulah yang menjadi pembenaran, yang menjadi patokan kita. Makanya kita orang kudus, kita orang saleh, kita orang yang layak, bukan karena kebenaran kita, tapi karena siapa? Pembenaran Kristus Yesus. Amin. Nah, buktinya Bapak Ibu Saudara, ya, buktinya yang dialami oleh Musa sendiri. Ingat, saudara tahu Musa itu, ya,
Musa termasuk orang sebelum hukum Taurat diberikan. Musa termasuk orang keturunan Lewi langsung. Artinya apa? Musa itu sebelum hukum Taurat diberikan hidup di dalam perjanjian keturunan, yaitu Abraham. Ya, Musa anaknya keturunan langsung dari suku Lewi yang dilahirkan dari orang-orang ke-12 anaknya Abraham. Abraham punya anak namanya Ishak, ya Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12. Dari ke-12 inilah si Abraham itu maksudnya si Musa itu lahir. Musa termasuk orang yang hidup dalam perjanjian keturunan. Karena itu apa yang dilihatnya ditambah lagi dengan imannya tadi. Menurut kitab Ibrani, ya, iman Yesus, wah sungguh luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, iman Yesuslah membenarkan Musa. Ya, iman Yesuslah membenarkan Anda dari ketakutan. Lihatlah, Tuhan ingin memberkati Anda. Dia benar-benar ingin memberkati kita semua. Amin. Buktinya apa? Buktinya Yesus sudah mati untuk memberkati kita. Dia akan melakukan apapun untuk memberkati kita. Amin. Hanya satu ini. Saya harap bisa menangkap ini. Ini memang tidak sama dengan apa yang kita dengar pada umumnya. Biasanya orang harus punya iman, ya kan, untuk bisa diselamatkan. Biasanya orang harus yakin, ya kan, untuk diberkati. Nggak punya iman, nggak punya ini, nggak diberkati. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Ya, jika iman Anda hilang, waduh, pasti ingatlah, dengarkan baik-baik. Melalui salib itu, saudaraku, Allah punya hati yang berbeda. Jika iman Anda hilang, ingatlah hati Allah Bapa. Bahkan ketika Anda berpikir Anda tidak percaya kepadanya lagi, atau bahwa Anda tidak bisa karena Anda dilumpuhkan oleh rasa takut, ingatlah hati Allah Bapa yang ingin memberkati kita. Amin. Haleluya. Oke, dengarkan baik-baik. Dalam ketakutan Musa, lihat saudaraku, Yesus memberikan iman. Ketika Anda tidak ada iman, Yesus menyediakan iman. Amin. Jika Anda tidak memiliki iman, ingatlah Tuhan akan mencari alasan untuk memberkati, menyembuhkan, menyelamatkan, dan membebaskan Anda. Amin. Lihatlah ke dalam hati Allah Bapa, dan bukan ketakutan Anda dan bukan pikiran Anda. Ingat, Tuhan mengasihimu. Dia akan mencari cara untuk memberkatimu. Amin. Bisa ditangkap ini? Oke. Nah, saya mau kasih lihat contohnya ini. Saudara masih ingat di dalam zamannya Tuhan Yesus, ya, seorang pria yang lumpuh, ya kan? Lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi untungnya dia punya teman yang baik. 4 orang temannya itu, Bapak Ibu Saudara, punya keyakinan, punya iman. Kemudian dia menandu orang lumpuh itu, ya, orang teman-temannya 4 orang ini sampai membongkar atap untuk bisa membawa atau mempertemukan orang lumpuh ini di hadapan Yesus. Dan saudara lihat, Yesus menyembuhkan menggunakan alasan iman ke-4 teman-temannya itu. Bukan imannya orang yang orang lumpuh tidak punya iman. Di dalam cerita itu, di dalam kejadian itu, Tuhan melihat ada alasan. Iman siapa yang menyembuhkan? Iman teman-temannya. Ya. Jadi saudara lihat, ketika ketika Lazarus meninggal, dia berdoa dengan suara keras dan berkata bahwa Bapaknya mendengarkan dia sepanjang waktu, dan harapan orang-orang meningkat. Dia membangkitkan iman pada orang-orang yang mendengar. Saudara masih ingat ada peristiwa yang mengejutkan, mujizat yang tidak diminta sama sekali, justru hasil dari pertikaian, pertengkaran, sampai menimbulkan telinga putus. Ayo saya mau tanya, namanya Malkus, saudara-saudaraku, tentara Romawi, ya kan, tiba-tiba datang, dia menangkap Yesus. Lalu si Petrus
menjadi seorang pahlawan, dia datang, dia potong telinganya siapa? Telinga Romawi itu kan, putus. Barang siapa menggunakan pedang akan mati oleh pedang, kan gitu. Ya, apakah Markus yang telinganya potong itu punya iman? Enggak ada sama sekali. Apakah dia minta pertolongan? Tidak disebutkan sama sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tanpa diminta, tanpa ada iman, Tuhan Yesus mengambil kuping itu yang sudah jatuh lalu ditempelkan kembali. Sembuh enggak kupingnya? Sembuh, saudara. Ini contoh membuktikan orang yang tidak punya iman, saudaraku, bisa mengalami mukjizat, bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu caranya untuk menolong. Tuhan tahu ketakutan yang hebat apapun, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak melihat ketakutan itu, tapi dia melihat melalui filter salib. Melalui salib itulah kasihnya sudah dinyatakan, sudah ditunjukkan, sudah diberikan. Kasihnya itulah menjamah, menjangkau setiap orang yang berada bersama-sama dengan dia. Amin. Itulah Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Anda tidak mengumpulkan, tidak mempunyai iman untuk percaya pada mujizat, percayalah Tuhan Yesus mencintai Anda. Amin. Percayalah cinta Yesus itu untuk kita, untuk Anda semua. Percayalah bahwa iman Tuhan Yesus itu sudah cukup. Kita tidak pernah punya iman, tapi Yesuslah yang sebenarnya memberikan iman. Ingat, iman datang dari mana? Mendengarkan oleh apa? Bukan menderita, bukan karena hasil menonton sinetron, ya kan? Bukan karena hampir membaca buku atau bukan hasil dari menonton Facebook. Bukan. Iman muncul, iman keluar, iman bangkit hasil daripada mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar Injil Yesus Kristus. Jadi bukan dari diri kita sendiri. Itulah selama ini, ya kan, kita gotong-gotong iman kita. Iman itu datang karena kita menerima pemberitaan kabar baik tentang Yesus. Kita menjadi percaya, hidup saya diselamatkan karena Kristus mati di kayu salib. Itu kita terima karena dari firman Tuhan mengatakan seperti itu. Itulah menjadi bangkit iman saya. Amin. Nah, percayalah bahwa iman Tuhan Yesus sudah cukup di dalam diri Anda. Hukum Taurat mengatakan kita harus mencintai dan mentaati dengan segenap hati. Kasih karunia mengatakan semua yang kita butuhkan dari Allah adalah kita cukup percaya dengan hati kita dan mengakui dengan perkataan kita. Ya, itu bedanya. Hukum Taurat, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Tapi hukum setelah salib mengatakan, ya, percayalah. Barang siapa yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutnya, maka tidak dipermalukan. Ya, coba kita baca Roma pasal 9 ayat, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Kita baca. Ya, lihat ini Bapak Ibu Saudara ya. Oke, sudah ketemu? Nah, mari kita baca, lihat ini. Ini hukum perjanjian baru, ya kan? Kita baca 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Saudara lihat, percaya dalam hati, bukan percaya segenap hati. Hukum Taurat mengatakan, ya, percayalah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, kan begitu baru engkau diselamatkan. Tapi lihatlah ini, ya kan, bahwa Yesus, sebab jika kamu mengaku, mulut kita mengaku, ya kan, Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, tidak ada di situ ditulis segenap hati. Betul? Percaya aja. Cuma itu firman Tuhannya. Maka kita lanjutkan, ya. Maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya, dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, disembuhkan,
diberkati. Cuma dua syaratnya. Apa yang pertama? Hatimu harus percaya, itu aja. Dengan hati percaya, bukan segenap hati. Bisa jadi percayamu belum kuat alias masih ada rongrongan ketakutan, ya kan? Bisa aja hatimu masih belum full sekecil sebulat biji sawi, tapi engkau sudah percaya. Nah, firman Tuhan katakan kalau engkau percaya plus diakui Tuhanmu, penyelamatmu, Alkitab katakan engkau tidak akan dipermalukan. Betul? Engkau tidak dipermalukan. Ya, itulah yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma pasal ini dengan jelas, tidak ditulis kata semua, tidak ada. Tapi di sini jelas-jelas mengatakan percaya. Percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini perbandingannya. Setelah salib, Anda tidak membutuhkan iman dengan segenap hati, tapi percaya dalam hati dan mengakui dengan perkataan. Tuhan akan menyediakan semua. Karena satu-satunya orang yang percaya dengan segenap hati adalah siapa? Hanya Yesus saja. Tuhan, iman Yesuslah yang memenangkan perkenanan Tuhan. Iman Yesuslah yang menyenangkan hati Allah. Jadi dengan iman Yesuslah Allah menilai dan Bapak Ibu Saudara menerima kita sebagai anak-anaknya. Ya, yang penting saudara percaya dalam hatimu. Dengan hatimu engkau percaya dan dengan mulutmu mengakui Yesuslah Tuhan yang mati dan bangkit. Ya kan? Dalam kematiannya dia menyelesaikan penyelamatan kita. Dalam kebangkitannya itu dia menyelesaikan, mengatasi maut. Ya, dalam kematiannya di salib itulah Yesus sudah mengatasi seluruh kehidupan manusia yang tadinya hidup di bawah kutuk dosa, kutuk maut, kutuk sakit penyakit. Di salib itulah, di dalam kematiannya dan kebangkitannya itulah Yesus telah menyelesaikan. Itulah iman Yesus yang sudah selesai, dan itulah yang menjadi dasar pembenaran setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya dan mengaku. Amin. Berapa banyak di sini yang percaya? Semua kita percaya, meskipun jujur saja di sini masih ada mungkin kepercayaannya belum full, tapi tidak ada di situ ditulis segenap hati, tapi hanya percaya dengan hatimu, percaya dengan hati. Yang kedua apa? Mengakui. Amin. Kalau saudara di dalam hukum Taurat, saudara harus mentaati, ya kan, supaya bisa menerima berkat-berkat itu, maka mentaati seluruh hukum yang tertulis di dalam hukum Taurat. Betapa banyaknya, gagal satu, gagal semua. Tapi di dalam setelah salib, hukum perjanjian baru adalah apa? Barang siapa yang percaya dengan hatinya, ya, dan mengakui, maka dia sudah diselamatkan. Amin. Dan apapun hari ini Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik, apapun, sebesar apapun, apapun yang menyebabkan engkau ketakutan seperti Musa, sebesar apapun ketakutan itu yang menyebabkan engkau sepertinya stres, menjadi seperti stres, menjadi tidak berani kemana-mana, ya, oke lah, memang pemerintah sudah menciptakan sebuah aturan, ya, sudah menciptakan aturan supaya kita tidak bersentuhan, ya, karena corona tidak kelihatan. Tetapi yang terpenting dengan diri kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, kepercayaanmu tetaplah kepada Tuhan Yesus. Amin. Itulah yang menjadi pengakuan kita seumur hidup kita. Percayalah, kalau toh hari ini engkau digoncang dengan ketakutan yang begitu hebat sehingga sepertinya engkau tidak punya iman, sepertinya engkau kehilangan iman, percayalah Tuhan Yesus mencintaimu. Amin. Tuhan Yesus mencintai keluargamu. Tuhan Yesus sangat ingin memberkatimu. Biarlah Tuhan Yesus mencari cara seperti yang dilakukan oleh orang lumpuh itu, seperti yang dilakukan oleh Malkus yang telinganya potong. Tuhan sanggup menolongmu.
Amin. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Dia tidak dihalangi oleh ketakutanmu. Dia tidak terhalangi oleh, meskipun kita tidak punya iman, Dia akan mencari cara untuk menolong anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Amin. Tolong pemain musik. Terima kasih Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan, sebelum kita berdoa, saya mau membacakan Ibrani pasal 12 ayat 2 yang mengatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pandanganmu, hatimu, pikiranmu, jangan dikuasai, jangan terpengaruh oleh apapun yang menyebabkan ketakutan, dan ketakutan itu sendiri. Amin. Lihatlah Yesus begitu mencintaimu. Lihatlah, matamu arahkan kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Ingatlah seperti apa yang dialami oleh Malkus. Malkus tidak minta untuk disembuhkan. Bahkan Malkus, saudaraku, begitu ketakutannya. Tapi lihatlah apa perhatiannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun tangan, menyembuhkan, memulihkan, menyambung kembali telinga yang putus. Adakah iman? Tidak ada sama sekali. Tapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang ada bersama Dia. Yang kelaparan tidak akan dibiarkan kelaparan, akan disediakan makanan. Bahkan yang mati pun, yang sudah mati ketika ada bersama Yesus, dibangkitkan kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, di sini bukan hanya mendengar berita Injil, tetapi kita harapkan untuk mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Haleluya. Apapun hari ini yang menghantui dirimu, yang membuat dirimu ketakutan, yang terluka, yang terputus seperti telinga Malkus, Tuhan sanggup menyambung kembali. Tuhan Yesus sanggup menolong karena Dia mencintaimu. Dia buktikan cintanya, kasihnya kepadamu saat Dia mati di kayu salib. Apalagi saat ini Dia sudah hidup. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dia pasti memberikan pertolongan kepada. Haleluya. Apapun saat ini masalahmu, Bapak Ibu Saudara, percayalah. Kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10-11 dikatakan di sana, barang siapa yang percaya dan mengakui, dia tidak akan dipermalukan, tapi dia diselamatkan. Apapun masalah. Mungkin saat ini engkau begitu ketakutan akan masa depan karena engkau telah diputus dari pekerjaan. Percayalah Tuhan bisa memberikanmu pekerjaan yang baru. Atau apapun masalah. Taruhlah tanganmu di atas dada, kemudian tangan kanan angkatlah kepada Tuhan Yesus. Sebagai tanda engkau berpaling kepada Dia, sebagai tanda penyerahan, sebagai tanda engkau sungguh, engkau percaya dengan hatimu dan mengakui dengan perbuatanmu. Dia sanggup, Dia tidak berubah, Dia bisa memberikan pertolongan kepadamu. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan, baik yang di sini maupun yang di rumah masing-masing. Kami percaya kematianmu di salib adalah bukti yang sebenarnya engkau mengasihi kami. Kasihmu tidak berubah, engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau tidak terhalangi oleh ketakutan kami.
Karena engkau memfilter ketakutan itu dengan imanmu sendiri, dengan salib, dan engkau melihat iman Yesus yang ada di dalam diri kami itu sudah cukup. Terima kasih dengan iman ini. Karena itu turunkan tanganmu untuk menolong mereka masing-masing. Mereka yang mengalami kesakitan, bilur-bilurmu menyembuhkan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, engkau sanggup menciptakannya. Mereka yang mengalami putus seperti telinga Markus, sambunglah, bahkan pulihkanlah, ciptakan yang baru di dalam nama Yesus. Masalah apapun yang saat ini sedang dihadapi anak-anakmu, engkau mengasihi mereka, engkau menolong mereka secara nyata. Di dalam nama Yesus Kristus terjadi. Kami percaya ada kesembuhan, kami percaya ada pemulihan, kami percaya ada penyediaan. Dan kamu akui dengan mulut kami, dengan perkataan kami, Tuhan tidak lalai, Tuhan pasti mengerjakan, meneguhkan janji-janjinya di dalam nama Yesus. Tuhan meneguhkan cintanya kepada kami, Tuhan meneguhkan kasihnya kepada kami dengan tanda-tanda heran dan ajaib, memulihkan, menciptakan baru di dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Segala pujian dan hormat hanya bagimu saja kami kembalikan. Karena kami bersyukur semua adalah semata anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Iman yang Kau berikan, Kau nyatakan bagi kami. Dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Mengalahkan ketakutan. Membangkitkan keberanian kami dan kemenangan. Terima kasih untuk semua itu. Yang kami punya hanyalah hati yang percaya. Yang kami punya adalah bibir kami, pikiran kami, perbuatan kami untuk mengakui segala anugerah dan kebesaran dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Kami mengakui dengan hati kami bahwa kami percaya. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan hati yang percaya firman Tuhan yang kau bawa hari ini, dan akuilah di segala lakumu, baik saat engkau sedang mengikuti pendidikan sekolah, baik saat engkau sedang berbisnis, baik saat engkau sedang di rumah mendidik anak-anakmu. Percayalah dengan hatimu bahwa Yesus Tuhan tidak pernah meninggalkanmu dimanapun berada. Roh Kudusnya selalu menyertaimu, menyediakan hikmat untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Terpujilah namamu, nama Tuhan yang selalu menyertai dan mengasihi kita, yang selalu menolong kita. Ingatlah selalu hatinya yang baik itu kepada kita tidak dibatasi oleh apapun. Dia akan mencari alasan untuk menolongmu dimanapun berada. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk kepercayaan ini, untuk iman ini. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.